Selamat datang di podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu, berbagi rasa. Di sini saya bersama Bunga Nabila, sering dipanggil Bunga, yang jelas sih Bunga. Cantik sih. Di sini kita mau ngobrolin tentang pelecehan seksual, iya kan? Oke. Mungkin kalau pengen lebih kenal sama Bunga, kalian bisa follow aja IG-nya di Gadis Manis. Terakhiran aja kali ya itu ya. Iya. Oke, siap. Gimana nih, Mas? Siapa namanya Mas? Agis. Mas Agis. Oke, kita tosan dulu dong. Tosan. Udah kenal padahal ya? Kan gimmick. Jangan grogol dong. Enggak grogi, cuman agak lupa sama pertanyaannya. Oh iya. Oke, siap. Untuk pertanyaan yang pertama adalah saya ingin tanya tentang apa sih pelecehan seksual itu secara umum, pendapat pengertian dari si Bung. Rada grogol ya, Wak ya kayaknya ya. Ini kita santai aja ya berarti ya pembawaannya ya. Santai. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Bunga Nabila. Aku dari mana ya? Dari mana aja boleh deh, kita keep in private ya. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman sudah mempercayakan saya untuk menjadi istilahnya berbagi ya, sharing, kita sama-sama diskusi di sini walaupun hanya sebentar ya, Mas Agis ya. Berapa menit nih? Lama sih. Oh, 30 jam. Wow, 30 jam rada nginep ya kita ya di sini ya. Oke, balik lagi ke yang tadi. Sebenarnya pelecehan seksual itu adalah merupakan bisa dibilang common ya di Indonesia sendiri ya. Khususnya untuk remaja-remaja, mungkin remaja-remaja atau usia dewasa awal nih yang lagi gentar-gentarnya menyuarakan feminisme atau menyuarakan tangkal kekerasan seksual dan lain-lainnya gitu. Hal ini merupakan tanda bahwa di Indonesia ini sudah mulai up lagi nih. Oke, rada kejauhan ya. Balik lagi tadi ke pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu sebenarnya dia berada di bawah payung kekerasan seksual. Gitu. Hal ini juga tercantum dalam UU TPKS gitu. Kalau teman-teman tahu di rumah RUU TPKS kemarin rada alemong ya, rada ada perdebatan batin ya, Wah, antara masyarakat dengan pemerintah, dan alhamdulillahnya sekarang kita sudah disahkan Merdeka. Oke. Di bawah kekerasan seksual, yaitu istilah gampangnya adalah pelecehan seksual merupakan unwanted sexual behavior, mungkin bisa disebut gitu ya. Unwanted sexual behavior artinya adalah Bisa bahasa Inggris. Kita belajar ya, Wak ya. Artinya adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan seksual yang tidak diinginkan gitu. Jadi adanya perilaku seksual dari orang lain ke penerima, dari pelaku ke penerima, tetapi dengan kondisi penerima tersebut tuh mendapat kerugian yang tidak diinginkan. Gitu. Contohnya sekalian nih. Iya, mau tahu nggak? Iya. Sama ciri-ciri kekerasan seksual. Jadi ada ciri-cirinya tuh. Masa ya nanti biar lebih jelas gamblang, ada contoh, ada ciri-cirinya juga. Oke, siap. Ciri-cirinya tuh sebenarnya rada tipis-tipis manja sih ya. Coba nanti kita lihat ini jawaban apa bukan ya menurut teman-teman semua nih. Jadi beberapa contoh dari pelecehan seksual itu menyangkut kayak catcalling. Sedasar catcalling deh, pernah dong catcalling? Cat, kucing, calling, telepon. Ya, gerogol nih orang ya. Enggak, udah yuk. Catcalling tuh yang suka cewek gitu kan, itu catcalling namanya. Terus sesimpel kita menanyakan seksualitas seseorang, itu juga termasuk pelecehan seksual. Terus membuat si penerima pelecehan tersebut merasa canggung untuk dimintakan memuaskan nafsu si pelaku gitu. Secara langsung. Verbal, non verbal juga sih sebenarnya gitu. Jadi rada serem juga sih.
Yes, ya kan bisa dibilang kalau di budaya Indonesia kan it's common sense gitu. Sudah melekat dari zaman orang tua nenek kita muda deh intinya. Terus itu sih Bung Apa? Dampak yang diterima dari teman-teman yang mengalami pelecehan seksual tuh apa sih yang lebih terlihat, sedangkan ada juga kan dari segi mental mereka kadang tidak terlihat, tapi apa sih yang lebih terlihat paling menonjol setelah orang mengalami pelecehan seksual? Oke. Betul. Kalau kita ngomongin soal dampaknya, tentu dampaknya itu kebanyakan ya mayoritas tidak terlihat secara gamblang, ya kan? Maksudnya kan tidak terlihat secara fisik, tapi mentally dulu pertama. Karena kalau misalkan, bukan misalkan ya, ibaratnya dari beberapa orang yang sharing ke aku juga ataupun aku baca dari jurnal ataupun research dan lain-lain itu, memang hal yang pertama dirasakan itu adanya suatu kinerja tubuh yang dinamakan tonic immobility. Tonic immobility itu adalah di mana seseorang itu, si penerima pelecehan seksual tersebut merasa tegang, jadi nge-freeze gitu loh. Oh, iya. Kan banyak ya kasusnya kayak, gue lagi dilecehin nih tapi gue bingung gimana dong gitu. Oh, Tahu jadi kan? kayak panik gitu kan? Kayak panik tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Nah, itu namanya tonic immobility. Tonic immobility itu yaitu keadaan nge-freeze, kita nge-freeze gak tahu harus ngapain, ngeblank, gue kesana salah, gue kesini salah gitu. Jadi memang yang pertama itu adalah mentalitinya pasti terguncang ya Wak ya. Kayak aduh gue habis diapain nih, aduh gitu loh, kayak ada pergolakan batin gitu. Jadi antara dia mau ngungkapin, jadi maksudnya kadang orang tuh seandainya ada seorang mengalami korban pelecehan seksual, jadi mereka tuh mau cerita tapi bingung. Yes, kebanyakan kayak gitu ya. Nah, makanya itu kan mereka takut mendapat judgement atau malah dibully. Sedangkan mereka kan bercerita agar mereka mendapatkan sebuah minimal kayak saran apa yang harus dilakukan kan. Jadi kebanyakan orang yang mengalami pelecehan tuh malah takutnya kalau dia malah dikena bully gitu kan. Nah, ini merupakan salah satu hal yang harus diregulasi untuk kita ya, maksudnya masyarakat Indonesia khususnya remaja ya, karena kan kalau kita ngomongin orang tua itu sangat jauh ya. Iya. Fokusnya adalah ke kita nih, usia-usia remaja atau dewasa awal nih. Dimana teman-teman di sini memang literasinya itu harus diperkuat lagi, harus sama-sama berpikir bahwa pelecehan seksual itu adalah suatu tindakan, termasuk suatu tindakan kriminal. Karena memang sekarang sudah disahkan ya dari pemerintah ini UU TPKS itu kalau nggak salah April 2022 itu sudah disahkan dan sudah ada undang-undangnya gitu. Jadi teman-teman di sini maupun yang di internet ataupun yang langsung itu semua sudah dilindungi oleh undang-undang tersebut. Gitu. Nah, tadi ngomongin tentang ciri-ciri udah, terus contoh udah, terus dampaknya udah. Nah, kebanyakan kan untuk korban pelecehan seksual kan lebih banyak di perempuan daripada laki-laki. Laki-laki pun ada gitu loh. Tapi yang kita sering temuin di lapangan, ya itu sering kita temui adalah perempuan. Nah, bagaimana cara mencegah gitu? Tips and triknya untuk untuk perempuan. Kalau laki-laki mungkin ada kebanyakan laki-laki lebih bisa protek nggak sih? Dalam artian, tapi ada juga yang laki-laki yang maksudnya menjadi korban juga. Tapi untuk saat ini berhubung bunga perempuan gender banget ya sih? Enggak. Tapi sedikit ya ini ya. Rada blunder nih, hati-hati nih. Tapi dari bunga sendiri gimana sih triknya gitu loh untuk menjaga diri gitu loh? Aku boleh ngomong ya, ada suatu penelitian memang di Indonesia ini sebanyak 89% tahun 2019, sebanyak 89% itu korbannya adalah perempuan dan banyak dilakukan di publik ternyata. Tempat umum. Dan diikuti di daerah-daerah kampus gitu. Jadi sekarang kan kayak kemarin-kemarin nih kasusnya banyak banget kan di kampus. Iya. Ada perguruan tinggi negeri malah
dosennya melindungi si pelaku pelaku. ya kemarin Terus beramai. juga ada yang lucu lagi nih, si penerima pelecehan seksual dia dilindungi oleh undang-undang, tetapi si pelaku ini membalikkan pidana dengan UU ITE. Memutarbalikkan. Jadi kayak ibarat gayung bersambut gitu loh. Oh iya. Lo jual gue beli deh, ini gue masukin dah UU ITE. Gitu kan jadi rada lucu ya sebenarnya ya. Tapi Negara ini. negara kita demokrasi. Yes, benar sekali ya. Hukumnya sangat bagus. Para desa siti tahan ya. Oke, kalau misalkan tadi kata Mas Agis, asik, Mas Agis gitu. Agis saja. Kata Agis itu untuk pencegahannya istilahnya seperti itu ya. Kalau aku boleh ngutip dari narasi nih dari Mbak Najwa nih, aku suka banget karena memang ini relatable banget untuk kita. Ada 5D, 5D, yaitu ada ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, dan direkam. Yang pertama, kalau ditegur itu ya semestinya kita kayak misalkan, let's say kita ambil contoh di ruang publik ataupun kita yang menjadi korban ya. Ditegur tuh hal yang lumrah ya, tapi memang ini harus membutuhkan effort yang lebih. Kan kebanyakan tadi ada tonic immobility juga ya, dimana memang para penerima pelecehan seksual itu nge-freeze aja gitu loh. Tadi. Gitu. Nah, terus dialihkan ini maksudnya gimana sih Bang? Jadi kalau misalkan kita ada di publik, aku ngelihat ada cewek cowok lah ya, kita ambil, rada ini banget ya, kita ambil si A ngelecehin si B gitu kan, kita ngelihat nih, terus kita bingung mau ngapain nih, punya nggak punya kekuatan juga untuk kita menegur. Nah, kita bisa nih mengalihkan antara pelaku sama penerima ini dengan cara menanyakan waktu misalkan atau menanyakan tempat gitu. Jadi sehingga pelecehan tersebut tidak terjadi. Nah, gini Bung. Ngomongin yang kamu ngomongin barusan, jadi gini. Sekarang kan secara pergaulan kita sering ketemukan. Sebenarnya itu pelecehan seksual, tapi yang dinormalisasi. Tahu nggak? Jadi saatnya kita lagi nongkrong nih. Nah, ada seorang cowok tapi biasanya secara verbal ataupun non-verbal secara fisik gitu loh. Jadi kadang biasalah cowok-cowok gitu. Di situ ada satu cewek. Nah, jadi mereka kayak menjadikan sebuah objek candaan buat si cewek. Tapi menyinggung apa ya? Kayak kita ngomongin nyinggung ada cewek liwat gitu loh. Ada cewek liwat ngomongin ukuran payudara, ngomongin tentang tentang hubungan seks jika dilakukan sama dia gitu kan. Kayak biasanya tuh kadang kalau yang nggak saya terima adalah bagaimana cara menegur mereka itu. Sedangkan hal kayak gitu tuh kalau di tongkrongan sudah menjadi hal yang normal dan wajar gitu loh. Ya, aku bisa agree dengan hal tersebut ya, karena memang relate sekali ya, Wak ya. Tongkrongan untuk saat ini ya. Bukan tongkrongan pecundangan. TikTokan habis ini. Tadi sorry, berarti pertanyaan tuh gimana tuh? Iya, gimana cara itu loh negurnya gitu loh. Sedangkan seandainya kita udah temenan deket, mereka ngomongin gitu. Terus seandainya ada negur pasti sok-sokan lu gitu. Nah, jadi, itu gila banget tuh buat kamu yang nonton ya. Please, kalau dikasih tahu tuh udah didengerin gitu loh, didengerin kalau emang berimpact baik, keep in your mind. Gitu. Pun kalau misalkan kamu misalkan ngelihat cewek gitu kan, istilahnya kita, aduh kerangsang nih atau apa nih ya, pengen ngomong tapi pengen nggak ngomong tapi gatal gitu kan, ya udah keep in your mind aja gitu loh. Jadi udah keep untuk diri sendiri, kamu ngerasain sendiri, ibaratnya kayak ya udah itu nggak perlu dikeluarin gitu. Kalaupun kamu ada di tongkrongan tersebut, kalau memang mau kasih tahu dengan hal yang kasih tahu dengan cara baik-baik aja sih. Sebenarnya nggak mungkin juga kayak lo tuh gini-gini, jangan gini-gini dong gitu kan. Iya, maksudnya khawatir jadi berantem, crash ya kan.
Ya kadang ada orang yang dikasih tahu tapi malah bilang apa ya, merasa digurui kan. Nah kayak gitu, jadi manusia sekarang tuh ada susah sih. Jadi sekarang seiring berjalannya waktu kan mereka banyak sekarang remaja yang open minded, terus Yes. mereka udah Setuju banget. tahu tentang apa edukasi ya. Jadi kadang ya itulah, kadang kalau kita kasih tahu kita merasa malah sok menggurui atau gimana gitu kan. Ya, artinya adalah orang tersebut kan tidak menerima option dari luar, Iya. ya kan. Hal tergampangnya deh, kalau gue nemuin orang kayak gitu, ya udah deh kita jaga jarak aja. Bukan level gue main sama lo. Gitu gak sih gampangnya? Iya sih, jadi kayak ya udah sih. Mungkin circle kita beda gitu kan. Kalau lo mau dengan kalau lo mau dengan pemikiran lo oke, it's okay, tapi ibaratnya gue udah ngasih tahu hal yang terbaik, hal yang sebagaimana mestinya. Kalau lo nggak nerima, oke gitu loh. Hak lo juga untuk tidak menerima, tapi ya udah kita jaga jarak aja deh. Kita kan udah tahu dia berarti bukan level kita, bukan setara kita. Gitu. Oke, ini adalah aku pengen nanya terakhir deh. Apa tuh? Tindakan yang tindakan apa yang bisa kita lakukan gitu loh setelah kita menjadi korban pelecehan gitu loh. Kan kadang kayak tadi kita bingung kan. Nah, tindakan-tindakan apa yang bisa kita lakukan gitu loh untuk kayak berbagi cerita gitu loh. Ya itulah tindakan setelah kita mengalami pelecehan gitu. Nah, tadi kan aku bilang ada 5D ya, 5D. Itu baru sampai dialihkan. Nah, ini juga termasuk nih tindakan apa sih yang harus dilakukan oleh penerima pelecehan seksual ataupun kita sebagai orang yang melihat pelecehan seksual tersebut. Boleh lanjutin ya? Iya, lanjut. Yang ketiga itu ada dilaporkan. Gitu. Kalau misalkan kita menemukan atau kita menjadi seseorang yang menerima pelecehan tersebut, kita laporkan ke orang yang sekiranya bisa membantu kita gitu, orang sekitar, entah mau orang yang memiliki kekuasaan mungkin seperti satpam atau mungkin seperti ya kalau polisi kita rada 50-50 ya, karena kan kita juga tidak semua orang tuh mau bersinggungan oleh aparat tersebut. Jadi kita minta tolong orang untuk membantu gitu ya. Yes, benar. Oke, selanjutnya ada ditenangkan. Nah, ditenangkan ini sebenarnya adalah suatu hal yang rada crash juga ya, lumayan crash juga di masyarakat, karena beberapa orang yang mencoba untuk menenangkan malah justru mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengulik, memperparah gitu kan. Ya udah, kalau misalkan ada orang yang habis dilecehkan atau memang dia cerita, gue kemarin habis dilecehin tau sama ini, tanyain aja kondisinya gimana, kondisi kamu gimana sekarang, apa yang bisa gue bantu. Udah cuman segitu aja. Kalaupun mereka minta saran, kita kasih saran gitu. Nggak usah kayak gimana emang dia ngelecehinnya gimana, kan jadi recalling ya, Wak ya. Jadi harus membayangkan apa yang terjadi. Rada lemong ya. Jadi itu juga bisa konseling juga dong. Bisa. Yes, bener banget. Konseling itu adalah salah satu katarsis di mana kita melepaskan emosi gitu. Katarsisnya boleh kamu ke psikolog ataupun mungkin ke psikiater, mungkin journaling juga bisa. Itu salah satu katarsis juga. PKB juga bisa. Yes, benar sih. Oke, sip, termasuk. PKB DIY, PKB Bantul itu punya layanan untuk teman-teman yang mau konseling. Wow. Jadi buat teman-teman yang punya problematika kehidupan yang perlu konseling, ya teman-teman bisa konsultasi di PKB DIY ataupun yang di Bantul, ada PKB Bantul, Kulon Progo juga ada, Sleman ada, Gunung Kidul pun ada. Jadi PKBI ada di mana-mana untuk DIY, seluruh DIY udah ada, Pak. Jadi di situ PKBI banyak relawan juga sih. Keren banget. Tepuk tangan dulu dong PKBI. Asik. Soalnya di daerah aku sendiri itu aku belum pernah dengar PKBI. Baru Jogja ya? Yes, baru Jogja. Dan baru tahu juga ternyata tersebar di seluruh Jogja ya. Ya, kalau cabangnya udah banyak di Jogja sih. Jadi untuk apalagi tentang jika teman-teman mau diskusi tentang pelecehan seksual, pengen tahu lebih dalam tentang pelecehan seksual, ya bisa datang juga. Banyak teman-teman remaja yang mau diajak tukar pikiran. Kita diskusi ya. Ya,
Itu merupakan salah satu katarsis juga loh teman-teman. Kayak lanjut satu lagi nih, yaitu direkam, dimana kita merekam kejadian tersebut agar si penerima pelecehan itu memiliki bekal untuk dilaporkan gitu. Karena kan kita orangnya visual banget ya, kalau no pic hoax gitu. Ya gak sih? Oh iya. No video, no pic hoax aja. Intinya visual, nggak ada visual kita nggak percaya deh. Jadi sekarang harus apa-apa harus direkam. Harus ada dokumentasinya kan. Dengan situasi tertentu ya. Kalau ada kecelakaan, bantu dulu. Kalau ada temennya masuk got misalkan, bantu dulu gitu ya. Bukan direkam dulu. Bukan direkam dulu. Ya itulah pokoknya seperti itu Mas Agis. Iya Mbak Bunga. Mungkin ini kayaknya udah ada kode kan. Bisa kita untuk ngobrolnya mungkin bakal ada sesi lagi. Untuk saat ini kita cukupkan di sini dulu. Nah, untuk apa ya, pesan dari Bunga sendiri tentang pelecehan seksual nih? Tentang pelecehan seksual ya. Karena di Indonesia ini lagi gencar-gencarnya, kita lagi pandemi Covid, juga kita lagi pandemi kekerasan seksual, ya kan? Banyak jadi, sih sekarang. Banyak banget. Jadi aku juga bersyukur dengan teman-teman di sini sudah speak up louder banget. Terus untuk para korban juga, kita juga sebagai pelihat kok bukan pelihat sih. Kita sebagai orang yang mengetahui, pengamat, orang yang mengetahui adanya korban pelecehan seksual itu, tolong banget jangan di stigma ataupun jangan dinormalize kayak kamu sih pakai bajunya gini, kamu sih nana itu nggak banget norak. Itu norak 2022, jangan ada kayak gitu lagi ya teman-teman ya. Gitu, jangan di stigma. Terus juga kita harus ingat bahwa mereka korban pelecehan seksual merupakan seorang manusia juga seperti kita, di mana kita juga harus memanusiakan manusia. Gitu. Jadi kayak gitu kurang lebihnya dari teman saya Bunga Nabila. Kita temen deh. Oh ya. Takut banget loh. Oh ya. Buat teman-teman yang mau akses layanan PKBI untuk PKBI DIY, kalian bisa hubungin hotline-nya di 0813 8459 5601 atau di 0813 8459 5593. Yes. Kemudian kalau di PKB Bantul bisa follow IG PKB Bantul yaitu pkbi.bantul. IG saya juga bisa @agsprn_. Di IG saya juga bisa @gadismanisx. Dia gadis. Ya, aku gadis dan masih manja. Mungkin cukup sekian dari kami. See you next time. Bye.